Cerita diawali dengan seorang gadis belia bernama Mina. Ia adalah gadis yang sangat ceria dan memiliki pacar pertamanya, yaitu salah satu siswa yang paling tampan di sekolah. Beberapa minggu berlalu, mereka berkencan untuk pertama kali dengan pergi ke sebuah karaoke. Di sana Mina sangat senang menghabiskan waktu bersama dengan pacar barunya. Untuk merayakan, mereka juga minum alkohol hingga Mina mabuk. Kemudian pacar Mina memberinya minuman asing yang diklaim dapat menghilangkan rasa mabuk. Tapi tiba-tiba minuman itu malah membuatnya tak sadarkan diri. Ketika Mina terbangun, tangannya sudah terikat. Mina menatap sekeliling dan melihat pacarnya sedang memegang kamera sambil merekam dengan wajah tersenyum. Bukan itu saja, tiba-tiba beberapa remaja datang ke sana dengan wajah tertutup. Ternyata mereka adalah teman-teman pacar Mina dan mereka dengan tega mulai melecehkan Mina. Setelah kejadian yang memilukan tersebut, ia menangis, menyesali telah menjalin hubungan dengan pacarnya. Mina mendapat pesan ancaman dari pacarnya agar tidak menceritakan hal itu kepada siapapun atau videonya akan disebarkan. Lalu setiap kali Mina bertemu secara tidak sengaja dengan pacarnya, si pacar brengsek memanggil teman-temannya dan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Tanpa diduga video tersebut ternyata bocor dan diberi judul marionet kemudian menjadi viral. Semua orang sekarang telah menonton videonya, termasuk polisi serta ibu Mina. Ibunya menangis kencang namun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali meminta polisi supaya menangkap pelakunya. Singkatnya pacar Mina beserta teman-temannya ditangkap lalu dipenjarakan, tapi semuanya sudah terlambat bagi Mina. Sang ibu memutuskan akan pindah dari tempat itu selamanya untuk memulai hidup baru. Mina juga menggunakan identitas baru dengan mengganti namanya menjadi Rin. Beberapa tahun kemudian, Rin hidup tenang dan bahagia. Ia juga menjalin hubungan dengan seorang pria. Hubungan mereka pun berjalan baik hingga telah bertunangan. Sekarang Rin bekerja sebagai guru SMA di sebuah sekolah. Suatu hari ketika ia sedang kerja lembur, sambil menikmati minuman yang ada di mejanya, tanpa disadari ia tiba-tiba tertidur. Di pagi hari Rin dibangunkan oleh salah satu dari muridnya bernama Jin. Rin merasa tidak ada yang mencurigakan, sampai ia menyadari bahwa pergelangan tangannya memar seperti telah terikat. Tak lama kemudian Rin mendapat pesan misterius yang berisi foto-foto dirinya sedang dilecehkan oleh beberapa pria asing. Rin pun tidak bisa menahan tangisnya hingga mengingat pada masa lalunya. Rin mencoba melupakan peristiwa kali ini dan bersikap seolah tidak ada apa-apa. Suatu hari Rin makan malam dengan keluarga tunangannya. Rin begitu menikmati momen tersebut dan sangat mencintai pasangannya. Tapi suasana hatinya langsung berubah ketika sosok misterius meneror menggunakan fotonya yang terbuka. Sosok misterius menyebut dirinya sebagai Master. Master kemudian mengancam agar Rin mengikuti perintahnya atau fotonya akan disebarluaskan. Master memerintahkan Rin untuk mengambil foto bagian dadanya. Dengan terpaksa Rin pun mengikuti perintah lalu mengambil foto tersebut di toilet. Keesokan harinya ketika ia mengajar, Master kembali mengirim pesan lagi. Kali ini Master mengirimnya hitungan mundur dan mengancam akan menyebarkan fotonya kepada murid-murid di kelas. Tak lama berselang, para siswa benar-benar mendapatkan pesan dari Master. Kini semua siswa menerima foto dari Master, tetapi para siswa langsung melihat ke arah siswi bernama Sejang, di mana ia adalah pacar dari Jin. Ternyata foto-foto tersebut adalah foto seksi milik Sejang, bukan Rin. Rin merasa begitu kasihan pada Sejang. Rin memanggil detektif yang menangani kasus yang ia alami sebelumnya bernama Seo, tapi sayangnya ia sudah pensiun. Rin kemudian mencoba berbicara dengan Sejang agar bisa menenangkannya. Setelah beberapa percakapan, akhirnya Sejang memberitahu bahwa ia pernah bersenang-senang dengan Jin, lalu Jin mengambil foto dirinya untuk koleksi pribadi. Minggu yang lalu Sejang menemukan beberapa galeri gambar tak senonoh dari gadis-gadis lain di laptop Jin. Karena cemburu, Sejang pun menghapus semua galeri tersebut hingga membuat Jin sangat marah padanya sampai hari ini. Kemudian Rin mencoba memata-matai Jin saat ia pergi ke tempat yang mencurigakan. Ketika ia mengintip ke kamar untuk melihat apa yang ada di dalam, Jin juga melihat Rin, lalu ia mengejar Rin
diikuti oleh anak buahnya. Rin hampir saja tertangkap. Untungnya detektif Cheol ada di sana dan membantu Rin bersembunyi. Detektif Cheol juga menculik salah satu anak buah Jin dan menginterogasi pria itu, tetapi informasi yang didapat tidak terlalu membantu mereka. Detektif Cheol tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia bertanya pada Rin apa yang harus ia perbuat untuk membantu Rin. Rin juga merasa bingung dan tiba-tiba saat ia melihat ponselnya, Rin jatuh pingsan. Detektif Cheol menjadi panik. Ternyata penyebabnya adalah foto Rin sudah tersebar ke internet dan menjadi viral. Keesokan harinya saat Rin berada di kamar mandi, ia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi di saat yang sama, Master cukup pintar dengan mengirimkan pesan agar Rin tidak bundir atau sesuatu akan terjadi pada Sejang. Master meminta Rin untuk pergi ke suatu tempat yang telah direncanakan olehnya. Tanpa pikir panjang, Rin segera pergi ke sana sendirian, tapi ia juga memberitahu detektif Cheol dengan meninggalkan pesan di ponselnya. Tiba di sana, Rin mendapatkan perintah untuk meneguk minuman asing di sebuah botol hingga ia pun jatuh pingsan. Semua yang terjadi seolah terulang kembali. Rin diikat di kursi dan beberapa orang sengaja menutupi wajahnya. Dengan lantang Rin mengatakan bahwa ia sudah tahu jika salah satu dari mereka adalah Jin. Rin lalu meminta agar Sejang dilepaskan, tapi ternyata selama ini Rin salah karena Sejang nyatanya adalah pemimpin dari mereka. Sejang telah mengarang cerita sebelumnya sengaja untuk menjebak Rin. Sejanglah yang meminta Jin merekam dirinya untuk membuat video tak senonoh tersebut. Sejang mengatakan ia melakukan hal itu hanya untuk mendapatkan uang dari Master. Merekam video semacam ini sangatlah menguntungkan dan dapat dijual dengan begitu mudah. Sosok Master bukanlah salah satu dari kelompok mereka. Kemudian tak lama berselang detektif Cheol tiba di lokasi. Ia mendapatkan serangan serta tangannya pun diikat. Mereka sekarang mengolok-olok detektif Cheol dengan menertawakannya begitu kencang. Namun polisi lain sudah tiba di sana untuk menangkap para berandalan. Mereka mencoba melarikan diri, tapi pelarian mereka sia-sia karena mereka semua tertangkap. Kemudian polisi mencoba melacak pesan mereka untuk mendapatkan lokasi Master. Setelah mendapatkan lokasi tempat Master bersembunyi, mereka semua segera mendatangi tempat itu. Rumah tersebut tampak biasa, di dalamnya ada anak kecil yang sedang menangis kencang. Polisi segera menggeledah isi rumah untuk mendapatkan bukti, namun tiba-tiba anak itu mengakui jika ialah sosok Master yang dicari. Polisi berpikir jika sosok Master yang sebenarnya adalah ayah dari anak tersebut, tapi ternyata ayahnya telah ditangkap karena kasus kriminal lain di bulan lalu. Sebelumnya anak kecil itu menemukan ponsel milik ayahnya, lalu mempelajari semua yang dilakukan ayahnya, dan kemudian ia pun menjadikan dirinya sebagai sosok Master. Sayangnya karena pelaku adalah anak laki-laki berusia 13 tahun, maka Rin tidak punya ambisi lagi untuk menghukumnya. Sementara si anak hanya mendapatkan rehabilitasi karena usianya masih di bawah umur. Dan film pun udahan.